Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Mister. Oke, bagaimana kabarnya? Apakah semua sehat-sehat? Sehat, Mister. Sehat, bagus. Puji Tuhan semua sehat ya. Nah, hari ini di pembelajaran klub matematika, Mister akan menyampaikan sebuah materi ya. Sebuah materi ini berjudul faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan faktor persekutuan, terus faktor persekutuan terbesar itu kayak gimana? Mister akan sampaikan sekarang ya. Oke, Mister akan share screen dulu. Sebentar. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan yang Mister kirimkan? Oke. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah, Oke, Mister. nah di sini. Kelihatan, Mister. Oke, di sini semuanya sunyi dulu ya. Nah, di sini pembelajaran di klub matematika kelas 4 hari ini itu seputaran tentang faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu ada supaya kita bisa mencari yang namanya FPB. Ya, sebelum kita belajar mencari FPB, kita harus belajar dulu cara mencari faktor persekutuan. Nah, di sini Mister sudah kasih ya, Mister sudah kasih pengertian dari faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu adalah faktor-faktor yang sama dari sebuah bilangan. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah faktor yang sama dari sebuah bilangan. Nah, kemarin sama Miss Dewi atau Mr. Paul, anak-anak bagaimana caranya mencari faktor? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak cara mencari faktor? Dengan cara membagi. Oke, boleh dengan cara membagi atau dengan cara perkalian. Nah, di sini Mister coba ulangi dulu ya. Di sini kita kalau ingin mencari faktor, itu kita bisa dengan cara tabel perkalian. Ya, kalau Mister sebutnya tabel perkalian. Contoh, kita ingin mencari faktor dari bilangan 15. Bilangan 18 deh. 18. Nah, faktor dari bilangan 18 ini kita bisa cari dengan metode perkalian atau pembagian. Ya, Miss Dewi atau Mr. Paul menyebutnya seperti itu. Nah, di sini kita harus cari siapa saja yang bisa dikalikan dengan sebuah bilangan supaya menjadi 18. Kita mulai dari 1 ya. Oke, 1 ini dikali berapa supaya bisa jadi 18? Ada yang tahu? 18. Ya, 1 18. 18. Kemudian lanjut ke bilangan yang lebih besar daripada 1. 2. 2 dikali berapa supaya bisa jadi 18? 8. 2 kali 8? 8 apa 9? 9 ya. 2 dikali 9. Kemudian lanjut lagi yang lebih besar daripada 2. Dikali berapa? 3 kali 6. Iya, pintar. Fiona ya? Iya, Mister. Ya, 3 dikali 6 itu menghasilkan 18. Nah, apakah ada lagi bilangan yang lebih besar daripada 3? 6 kali 3. 6 kali 3. 6 kali 3 itu memang hasilnya 18. Tapi di sini kita sudah menuliskan 3 kali 6. Yang dimana hasilnya itu juga 18. Jadi cukup ditulis 1 kali saja. Oke? Nah, jadi faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini Mister ulangi dulu supaya kita bisa belajar dengan baik cara menentukan faktor persekutuan yang dari 2 bilangan. Ya. Nah, langsung saja kita ke contoh nomor 1. Nah, sama-sama kita cari ya. Kita cari sama-sama. Oke? Di sini ada sebuah soal yang dimana kita disuruh menentukan faktor dari 12 dan 18. Nah,
Sama-sama ya. Oke. Di sini kita cari dulu faktor dari 12 berapa. Ya. Siapa bisa cari faktor dari 12? Ayo. 1 kali 12. Ayo. 12. 1 kali 12. Oke, yang pertama 1 dikali 12. 12. Oke, yang 6 kedua kali 2. 6 kali 2. 2 kali 6. 3 dikali 4. Apakah ada lagi? 3 kali 4. 3 kali 4. Ya, benar 3 kali 4. Apakah ada lagi yang lebih? Kali 2. Ya, Mister. Iya, 6 kali 2 sudah ya. 6 kali 2. 1 kali 12 sudah dan 3 kali 4. Nah, jadi faktornya dari 12 itu berapa? Tulis di sini faktor 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang kita cari faktor dari 18. Tulis di sini faktor 18 berapa? 1 kali 18. 1 kali 18. Kemudian 2 kali 9. 2 kali 2 kali 9. 9. Kemudian 3 kali 6. 3 kali 3 dikali 6. 6. Ya. Jadi kita tulis di sini faktor 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, yang di sini sesuai dengan kesepakatan tadi, kalau faktor persekutuan itu adalah faktor-faktor yang sama. Jadi sekarang kita cari, mana sih yang sama nih? Angka yang sama yang ada di faktor 12 dan 18. Kita coba, apakah 1 ini merupakan faktor 12 dan 18? Ya, Mister. Ya, kita lingkari. Oke, kemudian 2. 2 ini punya teman nggak di faktornya 18? Punya, Mister. Mister. Lingkari. Kita lingkari yang sama ya. 3, apakah punya teman ya? Ada. Punya. Ya, punya teman. Kemudian 4 punya teman? Tidak, Mister. Tidak. Nah, kalau dia tidak punya teman, berarti nggak dilingkari. 6 punya teman? Ada. Punya, Mister. Nah, dilingkari ya kalau dia punya teman. Nah, 12 punya? Tidak punya, Mister. Tidak, Mister. Tidak. 9 punya teman di atas? Tidak. 18 punya? Enggak, Mister. Tidak. Tidak. Berarti bisa kita tulis faktor persekutuan 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ya. Jadi cara mencari faktor persekutuan itu adalah mencari angka yang sama di faktor bilangan A dan bilangan B. Dia harus berteman ini, harus sama angkanya. Baru bisa dibilang itu faktor persekutuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Mister. Enggak ada, Mister. Ada yang mau nyatet atau mau screenshot dulu? Oke, ada yang mau nyatet dulu? Apa screenshot? Kalau tidak, Mister akan lanjutkan lagi. Oke, di sini ada Dayu Tata nggak? Tadi katanya tidak bisa masuk. Dayu Tata ada? Bentar ya. Oke. Sudah ada yang join itu, Dayu Tata? Sebentar ya, ini ada temennya nggak bisa join. Siang, Mister. Halo Dayu Tata. Halo, Mister. Halo, oke, bisa Mister lanjut semuanya? Bisa. Bisa, Mister. Oke.
Oke, Bisa, kita Mister. pelan-pelan aja belajar ya. Nah, sekarang kita akan belajar soal kedua. Soal kedua itu faktor persekutuan dari 16 dan 24. Ayo sama-sama cari yuk. Faktor 16. Ya, siapa bisa? 1 kali 16. Ya, 1 kali 16. Kemudian? 2 kali 8. Iya, 2 kali 8. Kalau 3 bisa nggak 3? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Ayo, berapa lagi? 4 kali 4. Iya, 4 kali 4. dikali 4 kali 4. 4. Apakah sudah selesai sampai sini? Sudah, Ada lagi? Mister. Sudah. Sudah, ya, sudah selesai. Kita tulis sekarang faktor 16. Ini ada 1, 2, 4. Nah, karena di sini ada 4-nya 2, kita cukup tulis 1 kali aja supaya tidak banyak. Habis 4, 8, dan 16. Oke, sekarang siapa bisa mencari faktor dari 24? 1 kali Yuk. 2. Kali 24. 1 dikali 1 dikali 24. 24. Kemudian 2. 3 kali 8. 3 kali 8. 2 dikali berapa? 6 kali 4, Mister. Oke, ya. Yang lebih kecil dulu. 2 dikali berapa supaya hasilnya 24? 12. Ya, 6 kali 2 4, dikali Mister. 12. 3 dikali berapa? 3 dikali 8, Mister. 8. Ada 4? 3 kali 8, Mister. 4 kali 4 6. dikali berapa? 4 kali 6. 4 dikali 6. Nah, apakah ada lagi? Tidak? Tidak. Tidak. Ya, sekarang kita tulis. Faktor 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya, sekarang habis kita menulis kedua faktornya, diapain ini? Ayo, diapain untuk mencari faktor persekutuan? Misalnya sama, Diapain? Mister. Ya, dicari yang sama. Oke, dari faktor 16. 1, apakah punya teman dia di bawahnya? Punya, Mister. Ya, Mister. lingkari. Punya, Mister. 2, apakah punya teman di bawahnya? Punya. Mister. Ya, lingkari. Kemudian 4, apakah punya teman di bawahnya? Punya, Ya, Mister. lari. 8, punya teman nggak di bawah ini? Punya, Mister. Punya Mister. 16? Punya nggak 16? Nggak ada. Nggak ada. Dia punya teman? Tidak. Tidak. 12, 24 juga tidak. Jadi kita bisa tulis faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah, kita tulis yang lingkari, 1, 2, 4, dan 8. Ya. Jadi itu cara mencari faktor persekutuan. Oke, lagi satu. Coba anak-anak cari faktor persekutuan dari 18 dan 30. Ayo, siapa yang bisa? 1 kali 8. Oke, tulis dulu 18. 1 kali 18. 2 kali 9. 9. 3 kali 6. 3 kali 6, Mister. Ada lagi nggak? 4 kali 9. Berapa? 2 kali 9. Ya, benar. Kita lanjut ke 30 ya, karena sudah tidak ada lagi faktor 18. 30. Yuk, 1 dikali berapa? 30. 2 dikali 11. 11. 3 dikali 10. 4 bisa? 4?
Enggak, 5. 5 dikali berapa supaya jadi 30? 6 dikali 6. Apakah ada lagi? Mister. Iya, 6. Oke. Santai. Ya, 5 dikali 6. Nah, sekarang kita tulis faktor-faktornya. Kita tulis faktor 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kita tulis faktor 30. Ya. Tulis 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sekarang kita cari apanya ini anak-anak? Cari yang sama. Ya, cari yang sama. Cari yang sama. Dari satu ini, satu punya temen nggak di bawah? Punya. Cari. Punya, Mister. Yang dua punya temen nggak? Punya, punya, Mister. Cari. 3 punya temen nggak? Punya. Mister. 6 Punya Mister. punya. Ada lagi yang punya temen? Punya. Tidak. Tidak Mister, tidak. Faktor persekutuan Punya, Mister. ya dari Mister. 18 dan 30 adalah 1, 1, 2, 3, dan 6. Nah, sekarang anak-anak, kita sudah bisa mencari faktor persekutuan. Nah, setelah kita bisa mencari faktor persekutuan, itu ada langkah selanjutnya. Ya, di sini kita belajar yang pertama. Yang pertama nih kita belajar bilangan prima. Ya, bilangan prima. Kemudian setelah bilangan prima, kita sudah belajar faktor persekutuan. Nah, di akhir ini goalnya atau finishnya itu kita bisa mempelajari yang namanya FPB. Ya, kita mempelajari yang namanya FPB. FPB itu ada kepanjangannya, ya. F itu faktor, P itu persekutuan, B itu terbesar. Jadi kita akan mencari faktor persekutuan terbesar. Nah, langsung saja kita pakai contoh yang sudah kita cari ini. Nah, coba kita cari FPB dari 12 dan 18. Nah, cara mencari FPB itu bisa pakai cara perkalian ini, ya. Bisa memakai cara pohon faktor juga, ya. Yang pertama kita pakai cara perkalian dulu. Nah, untuk cara perkalian itu kita harus mencari faktornya dulu. Cari faktor 12 berapa? Cari faktor 18 berapa? Nah, setelah cari faktor, kemudian cari faktor persekutuannya. Ya, cari faktor persekutuan 12 dan 18. Nah, kita sudah sampai langkah itu tadi. Sekarang, untuk mencari FPB dari 12 dan 18, ya, kita mencari FPB-nya, itu kita harus mencari faktor persekutuan dari 12 dan 18 yang terbesar. Siapa faktor yang terbesar? Di sini. Siapa faktor yang terbesar? 6, Mister. 6. Jadi 3 kali 4 Mister. ya, jadi faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 itu adalah 6. Ya. Kita cari yang terbesar. Kemudian ini faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 24. Kita cari di sini yang terbesar siapa? 8 Mister. Berarti 8 Mister. 16 dan 24 itu adalah 8. Kemudian sini FPB-nya berapa? 18 dan 30. 6, Mister. 6 Mister. 6 Mister. FPB 18 dan 30 adalah 6 ya. Jadi bisa ya untuk mencari FPB dengan cara perkalian? Bisa?
Bisa, Bisa, Mister. gampang. Harus bisa nanti di kelas ya. Selanjutnya kita akan belajar dengan cara pohon faktor. Oke, ntar ini ada yang mau join. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar mencari FPB dengan yang namanya pohon faktor. Wah, siapa nih yang ribut ini? Nanti temennya terganggu. Dulu. Oke, ya. Kita lanjut dengan mencari pohon faktornya. Nah, contoh yang sama kayak tadi. FPB dari 12 dan 18. Coba ya. Aduh, kayak ulang. Oke. Coba, siapa yang masih ingat cara mencari dengan pohon faktor? Kita harus membagi bilangannya dengan bilangan apa? Prima. Dengan bilangan apa? Bilangan prima. Iya, benar. Dengan bilangan prima. Nah, di sini 12-nya kita bagi dengan berapa ya? 2, Mister. 12 harus dibagi dengan 2. Berapa hasilnya? 6. Oke, habis itu kita lingkari dia. 6 dibagi dengan berapa? 2, Mister. Hasilnya? 2, Mister. 3. Apakah 3 ini bisa dibagi lagi? Tidak. Tidak. Oke, kita buat dulu faktorisasi primanya di sini. Faktorisasi prima 12. Siapa yang bisa menyebutkan faktorisasi prima 12? Saya. 2 kali 2 kali 3. Pangkat 2. Oke. Yang 18 sekarang. Cari pohon faktornya. Dibagi berapa? 2, Mister. 2. Hasilnya 9. 9. Dilingkari 2-nya. 9 dibagi berapa? 2. 3. Hasilnya 3. 3. Apakah 3 ini bisa dibagi lagi? Tidak. 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 Kita lingkari. Jadi faktorisasi prima 18 itu 2 kali 3 kali 3. Untuk mencari FPB-nya itu kita cari yang sama. Ya. 2 di sini punya teman nggak di bawah? Punya. Lingkari. 2 punya teman nggak di bawah? Enggak. 3 punya teman nggak di bawah? Punya. Lingkari ya. Nah, berarti faktor persekutuannya yang terbesar itu adalah 2 dikali 3. Berapa jadinya? 6. 2 dikali 3? Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu. Apakah sama nggak dengan kita memakai cara peralihan? Ya, 12 dan 18. Ada nggak tadi soalnya? Nah, sama nggak FPB-nya? Sama, Mister. Sama. Berarti kita bisa pakai cara perkalian atau kita bisa pakai cara dengan pohon faktor. Ya. Nah, ini kan tidak Mister pakai pangkat-pangkatnya. Jika kita pakai pangkat-pangkat sekarang faktorisasi primanya. Ambil contoh lagi. Ambil contoh 16 dan 24 ya. Kita ambil contoh 16 dan 24. FPB 16 dan 24. Ayo 16 dipakai pohon faktor. Dibagi berapa? 2. Mister. 2. 2 kali 8, Mister. 8. Kemudian 2 dibagi berapa? 8 dibagi berapa? 2. 4 dibagi berapa? 2. Hasilnya? Dengan 2. 2 ya. Oke. Kemudian 24. 24.
dibagi berapa? 2. 2. 2, hasilnya 12. 12. Ya benar. 12 dibagi berapa? 2. 2, hasilnya 6. 6. 6 dibagi berapa? 2. Hasilnya 3, Mister. 3. Dicari ya. Sekarang kita buat faktorisasi primanya. Ini faktorisasi prima dari 16. Oke, kita pakai yang pangkat-pangkat ya. Di sini ada 2 ya. 2-nya di 16 ini ada 4. Jadi gimana kita tulis? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Iya, benar. 2 pangkat 4. Kemudian faktorisasi prima dari 24. Berapa aja? Ada angka berapa? 2 pangkat 3. Iya, pintar. 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang untuk mencari FPB-nya, kita cari angka yang sama. Apakah di 16 ini 2 pangkat 4, di 24 juga ada 2 pangkat sekian? Ada? Enggak. Ada, Sama-sama Mister. memiliki angka 2? Ada, Mister. Sama. Kalau dia sama-sama memiliki angka 2, kita cari FPB-nya itu adalah 2 yang memiliki pangkat terkecil. Siapa pangkat terkecilnya? Pangkat terkecilnya siapa antara 2 ini? 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 4? Pangkat 3. Ya, jadi FPB-nya 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. Berapa ya? Ayo. 2 kali 2 kali 2. 6, Mister. 6. 2 kali 2 dulu. 4. 4 kali 2. 8, Mister. 8. Ya, 8 hasilnya ya. Nah, sekarang kita coba cek apakah sama juga dengan cara memakai perkalian tadi. Ya, FPB-nya ingat 8. Yang di atas pakai berapa ya tadi? Nah, sama juga ternyata. Sama-sama 8. Ya. Nah, jadi terbukti ya kalau menentukan FPB itu juga bisa dengan cara perkalian dan dengan cara FPB ya. Ada lagi satu cara untuk menentukan FPB yang namanya cara peta. Nah, yang namanya cara peta, bukan peta umpet ya. Cara peta ini namanya. Sekarang kita coba tentukan FPB 16 dan 24. Oke. FPB 16 atau yang gampang aja deh. 12 dan 18. Ya. Kita harus tulis dulu berdampingan dia. Tulis 12, tulis 18. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, kita tarik garis, kemudian harus digimanain selanjutnya, Mister? Nah, selanjutnya itu harus kita bagi kedua bilangan ini sampai menjadi 1. Ya, sampai menjadi 1. Oke, kita bagi. 12 dan 18 itu sama-sama bisa dibagi berapa, anak-anak? Apakah bisa dibagi 2? Bisa, Mister. Bisa, Mister. Oh iya, Mister lupa bilangnya. Kalau yang membagi ini harus dia bilangan prima ya. Tidak boleh bilangan cacah biasa, harus bilangan prima ya. Bilangan prima yang bisa membagi 12 dan 18. Siapa? 2 ya. 12 bagi 2 berapa? 6, Mister. 6. 18 dibagi 2? 9, Mister. 9. Ya. Kalau dia bisa membagi kedua bilangan, kita lingkari. Ya. Kita tarik garis lagi. 6 sama 9 sama-sama bisa dibagi bilangan prima berapa? 3. 3. Pintar ya. Bisa dibagi 3. 6 bagi 3 berapa?
Dua. Kemudian bagi tiga, tiga. Kalau bisa membagi kedua bilangan, kita lingkari lagi. Nah, sekarang kita bagi lagi. Seret. Nah, bilangan ini kita harus jadikan satu. Ya. Oke, sekarang bilangan prima berapa yang bisa membagi 2 dan 3? Tidak ada ya. Karena sudah sederhana sekali. Jadi, satu-satu kita sederhanakan. Kita buat 2 ini supaya bisa menjadi 1. Ya. Berarti 2 ini bisa dibagi berapa? Dibagi 2. Ya. 2 bagi 2, 1. Nah, karena 3-nya nggak bisa dibagi 2, kita tetap tulis 3 aja. Nah, tapi di sini 2 ini nggak kita lingkari. Kenapa? Karena dia tidak bisa membagi kedua bilangan. Oke, kita bagi lagi. Keren. Nah, sekarang kan tinggal 3 aja nih. 3 bagi berapa supaya hasilnya jadi 1? 3 bagi 3. Berarti di sini 1, di sini 1. Nah, selesai sampai sini. Kemudian untuk FPB-nya itu kita harus mengalihkan yang kita lingkari, ya. Kita kalikan yang kita lingkari, berarti FPB-nya sama dengan berapa yang kita lingkari? Angka berapa aja? 2 dan 3, Mister. Ya, angka 2 dan 3. Berarti 2 dikali 3. Hasilnya 6. Ya, sama nggak? Coba kita lihat cara peta ini. FPB 12 dan 18, 6. Kemudian FPB 12 dan 18, 6 juga pakai pohon faktor, pakai perkalian. Wah, ternyata 6 juga. Ya. Jadi, semua cara itu kita bisa gunakan untuk mencari FPB. Nah, sekarang tergantung anak-anak lagi. Mau pakai yang mana? Pakai cara pembagian boleh, cara pohon faktor boleh, cara peta boleh. Ya. Anak-anak bisa pakai yang mana aja yang menurut anak-anak paling mudah untuk dikerjakan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mister. Tidak, Mister. Sudah semua? Benar. Ya. Sudah tidak ada Tidak, pertanyaan? Mister. Apa ada pertanyaan Tidak, lagi? Miss. Sudah, Mister. Mister. Oke, bisa mengerjakan FPB? Bisa, harus bisa ya. Biar tidak percuma ikut ekskul atau klub matematika. Nah, sekarang karena sudah jamnya, ya, habis ini kalian akan menuju klub non akademis. Ya, sini Mister stop dulu. Oke, setelah ini kalian akan menuju klub akademis. Jadi, Mister tutup dulu lebih awal supaya anak-anak bisa bersiap-siap mengikuti klub akademis. Nah, untuk rekamannya akan Mister upload secepat mungkin ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah join di klub matematika pada hari ini. Ya, sebelumnya kita foto dulu. Buka dulu kameranya. Buka dulu. Wih, Dipa udah gini-gini rambut ya. Ayo buka dulu kameranya, kita foto-foto dulu. Oke, ayo Ayunda. Ayunda belum, Jojo belum, Intan belum. Ayo. Oke. Mister hitung dalam hitungan 3 ya. Oke, siap. 1, 2, senyum. Oke, lagi sekali. 1, 2, senyum. Oke, terima kasih anak-anak sudah join di klub matematika hari ini. Semoga hari anak-anak menyenangkan ya hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di hari Jumat yang akan datang. Dadah. Dadah, Mister. Ya. Mister. Dadah. Dadah, Mister. Dadah. Mister.